Kemudian yang lebih hebat lagi para jamaah, yang sampai sekarang saya belum dapat cerita tandingannya. Si gadis ini sejak usia 7 tahun sudah terbiasa bangun malam otomatis untuk tahajud. Nah, saya ingin menceritakan yang dulu mungkin pernah saya ceritakan, yaitu peristiwa terjadi pada tahun 1975 hingga 1990. 75 itu saya baru masuk SMP, saya kelas 1. Tahun 90 sudah sarjana ya. Mungkin masih di Jakarta ikut kader ulama waktu itu. Nah, peristiwa ini dimulai dari sepasang pemuda yang ganteng dan pemudi yang cantik, soleh solihah, menikah, akhirnya punya anak, seorang perempuan. Dan tidak lama kemudian ya besar, kira-kira 4 tahun putri ini, dan bapaknya ini atau suami dari pemudi cantik ini dalam perjalanan pulang dari pekerjaan menyetir sendiri, kemudian mengalami kecelakaan, dan akhirnya sang bapak ini mengalami luka yang sangat parah. Ditaksir oleh tim dokter kerusakan pada otak itu sekitar 90%, sehingga saat itu koma, tidak sadar. Nah, peristiwa ini terjadi cukup lama ya. Keadaan koma ini cukup lama, tidak hanya hitungan hari, pekan, bulan, bahkan bertahun-tahun. Singkat cerita para jamaah, 5 tahun masih belum sadar, 10 tahun belum sadar, akhirnya sampai 15 tahun. Nah, diceritakan gadis yang tadi ya 4 tahun itu ditambah dengan 15 tahun, berarti usianya 19 tahun pada tahun 90 ini. Nah, pada saat itu tiba-tiba sang putri ini dapat ilham, yaitu ingin sekali untuk malam itu bisa menjaga bapaknya di rumah sakit. Ini sudah tahun yang ke-15. Bapaknya tidur dalam keadaan koma di rumah sakit. Ini kisah nyata di Saudi Arabia. Nah, para jamaah, saat itu izin pada ibunya, ini kan perempuan masalahnya kan, ya, ibunya nggak mengizinkan. Tapi karena nyereng, bahasa Jawanya nyereng, sangat sungguh-sungguh menginginkan untuk bisa jaga bapaknya di rumah sakit itu, akhirnya sang ibu pun luluh, akhirnya mengizinkan. Saat itu sang putri ini yang kira-kira usia 19 tahun ini menjaga bapaknya atau mendampingi bapaknya di rumah sakit yang masih dalam keadaan koma itu. Nah, ceritanya malam itu habis sholat isya, sang putri ini membacakan Al-Quran sambil berniat untuk meruqyah sang bapak. Meruqyah, kan ada ungkapan Al-Isra 82 itu, wa nazilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu diturunkan, di antara fungsi adalah syifa, untuk bisa menyembuhkan. Itu diyakini sang putri. Nah, kemudian para jamaah malam itu membaca Al-Quran, mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, sampai capek lah. Dan sang putri ini dapat anugerah Allah hafal Al-Quran 30 juz. Ketika usia-usia masih 10 tahun, hafal 30 juz. Ya. Kemudian yang lebih hebat lagi para jamaah, yang sampai sekarang saya belum dapat cerita tandingannya. Si gadis ini sejak usia 7 tahun sudah terbiasa bangun malam otomatis untuk tahajud. Nggak usah digogah. Mulai 7 tahun. Makanya dia menghafal Quran dengan cepat juga, lalu hafal 30 juz. Nah, pada peristiwa itu 15 tahun ini, tahun 15 ini, setelah dia tadi membaca Quran, dia pun kemudian capek, tidur biasa. Tengah malam seperti biasa bangun malam, begitu ceritanya.
Nah, ketika bangun malam itulah maka kemudian dia sholat tahajud. Nah, hari itu agak aneh, belum sampai selesai tahajud yang 11 rakaat yang biasa kita lakukan itu, dia sudah sangat ngantuk banget. Aneh, nggak seperti biasa, ngantuk sekali. Maka dia membiarkan ngantuknya itu dalam keadaan dia duduk. Nah, ketika itulah maka ada suara aneh, suara asing. Suara itu mengatakan, "Hei putri, kenapa kamu malah tidur? Ini kan waktu istimewa, waktu mustajab untuk berdoa. Ayo gunakan berdoa. Kamu minta apa? Minta apa? Apapun bisa dikabulkan Allah itu. Ayo cepat, minta apa? Berdiri, bangun, lanjutkan sholatnya." Dan seterusnya, kalimat seperti itulah kira-kira. Kaget dia. Ya tentu ini kan suara batin ya, suara gaib yang ditujukan pada orang tertentu. Seperti kalau kita pas lagi mendapatkan ilham itu kan yang lain tidak dengar, hanya kita aja yang dengar. Begitu terjadi pada putri ini. Dia pun kemudian tiba-tiba bergairah untuk bangun melanjutkan sholatnya, sholat tahajud sampai kemudian selesai. Nah, setelah selesai itulah kemudian dia berdoa sesuai dengan pesan dalam mimpi tadi itu, dalam suara gaib tadi itu. Nah, dalam berdoa kita dramatisasikan ya, kita dramatisasikan menghadap kiblat, ya kan? Habis sholat kan masih menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, memuji-muji Allah, ya dah, baca selawat dan sebagainya. Nah, di antara puji-pujian itu dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah Maha Kuasa atas segala-galanya. Engkau telah bisa melakukan apapun yang manusia tidak bisa. Engkau telah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Ya Allah, Engkau telah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api unggun. Engkau telah menyembuhkan Nabi Yakub dari mata butanya. Bahkan Engkau telah menyembuhkan Nabi Ayub yang telah sakit selama 18 tahun. Dia baru 15 tahun kan ini. Nabi Ayub lebih lama lagi, 18 tahun. Lalu dia melanjutkan, "Ya Allah, walaupun orang-orang sekitar saya ini, mungkin juga para dokter yang lain mengatakan bahwa bapakku tidak mungkin sembuh, aku masih punya keyakinan ya Allah bahwa Engkau bisa menyembuhkan bapakku. Untuk itu ya Allah, aku, keluargaku sudah sabar menunggu bapakku untuk sadar selama 15 tahun. Yang ku minta kepadamu ya Allah, sadarkan bapakku ini, sembuhkan bapakku ini ya Allah." Sambil derai air mata yang ya luar biasa. Para jamaah, pada saat itu si putri ini benar-benar ingin agar Allah menyadarkan bapaknya. Setelah doa itu kemudian dia ngantuk lagi, tertidur. Ya biasa saja, itu normal ya, ngantuk terus tertidur. Nah, tiba-tiba terdengar suara asing lagi. Suara itu mengatakan, "Siapa ini? Siapa ini?" Maka dia terbangun, menengok ke kanan, tidak ada orang, ke kiri tidak ada orang. Nah, kemudian dia melanjutkan tidurnya. Lagi muncul suara itu, "Siapa ini? Siapa ini?" Ternyata para jamaah, suara itu adalah suara bapaknya yang sadar setelah 15 tahun berbaring di rumah sakit. Maka betapa bahagianya si putri ini, dia menangis sejadi-jadinya. Kalau tadi tangisan sedih, yang ini tangisan bahagia karena melihat bapaknya mulai ada kesadaran. Nah, terjadi dialog yang agak menarik, agak sedikit lucu di situ, digambarkan dalam cerita itu, ketika suara mengatakan, "Siapa ini? Siapa ini?" Kan bapaknya. Kemudian melihat ada gadis di situ. "Pergi kau dari sini. Kamu tidak halal bagiku. Pergi sana. Siapa kau?" Maka si putri mengatakan, "Aku putrimu, Pak. Aku ini putrimu."
wajar ya. Waktu itu mengenalnya baru usia 4 tahun, sekarang sudah usia 19 tahun. Bisa kita bayangkan, gadis 19 tahun yang asing. Nah, Bapak ini kalau orang menjaga kesucian, sehingga ketika ada gadis berada di sebelahnya tadi itu, dia marah, seakan-akan dia ini melakukan kesalahan, maka mengusir, pergi kau. Tapi setelah diberitahu itu putrinya, baru diam. Lalu si putri ini lari ke tempat pusat informasi menanyakan di mana dokter. Akhirnya paginya itu tim dokter datang memeriksa bapak ini, dan kemudian diakui bahwa bapaknya sudah mulai sadar. Para jamaah, kisah ini kisah nyata dan pernah disampaikan oleh, mungkin panjenengan ingat atau tahu, Ustadz Firanda Andirja ya namanya itu ya, yang lagi viral di YouTube atau di mana-mana itu. Kehadirannya juga kadang-kadang mendapatkan perlawanan dari sekelompok masyarakat yang nggak setuju dengan isi ceramahnya. Ya wajar lah, aku juga banyak tantangan ya. Nah, Ustadz Firanda itulah yang menceritakan ini, dan juga ditulis dalam semacam website yang beliau punya. Ini dikatakan ini adalah kisah nyata terjadi di Saudi Arabia. Nah, yang kita pelajari adalah, jadi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka jangan lupa mulailah dengan menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, dimulai dengan puji-pujian, lalu baca sholawat, baru berdoa. Doa apa yang kita inginkan. Dan nanti kita akhiri dalam doa itu dengan baca sholawat lagi, dan diakhiri dengan bacaan walhamdulillahirabbil alamin.